Kultivasi satu klik super system. Bab 886. Judul, Pedang Ancestor Warisan Spasial Jade Pendant. Jika Li Minyi, seorang tetua sekte pedang, bersama mereka, Luo Chen pasti akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di Laut Darah Asura. Bagaimanapun, sebagai penatua sekte pedang, Li Minyi pasti tahu lebih banyak tentang Laut Darah Asura daripada Luo Chen. Jika Li Minyi datang bersamanya, Luo Chen tidak perlu berkeliaran di sekitar Laut Darah Asura seperti lalat tanpa kepala, meskipun identitas putra suci sekte pedang dapat memastikan bahwa pasukan teratas yang ditempatkan di Laut Darah Asura tidak akan menyerang. Dia, namun, terlalu sulit baginya untuk menemukan warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor di Laut Darah Asura sendirian. Mengapa putra ingin pergi ke Laut Darah Asura? Li Minyi mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, Sein harus tahu bahwa alasan mengapa Laut Darah Asura menjadi domain kuno ke-9 bukanlah karena jiwa sisa Asura, tetapi karena para ahli dari pasukan teratas Asura yang ditempatkan di Laut Darah. Meskipun sekte pedang kita juga merupakan salah satu pasukan teratas yang ditempatkan di Laut Darah Asura, kita hanya memperoleh jiwa Sungai Darah 3 tahun lalu. Menurut kesepakatan, para murid sekte pedang kita tidak akan dapat melangkah dengan mudah ke Laut Darah Asura selama 3 tahun ini. Jika Sein bersikeras untuk pergi, aku khawatir itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Mendengar kata-kata Li Minyi, Luo Chen mengungkapkan senyum di wajahnya. Li Minyi hanya mengatakan bahwa dia akan menyebabkan kesalahpahaman jika dia pergi ke Laut Darah Asura, tetapi dia tidak menolaknya secara langsung. Jelas, bahkan jika dia benar-benar ingin memasuki Laut Darah Asura, Li Minyi, seorang tetua sekte pedang, masih akan mengikutinya. Aku akan pergi dan mendapatkan warisan pedang Ancestor. Luo Chen merenung sejenak dan berkata kepada Li Minyi. Berita ini sebenarnya bukan berita rahasia. Bahkan jika dia tidak memberitahu Li Minyi tentang hal itu, begitu dia memasuki Laut Darah Asura, itu akan menarik perhatian orang-orang dengan motif tersembunyi. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang itu tidak dapat menebak bahwa dia, Luo Chen, telah memasuki Laut Darah Asura untuk mencari warisan pedang Ancestor, mereka pasti akan berpikir bahwa ada harta berharga di Laut Darah Asura. Pada saat itu, akan mudah terjadi kesalahpahaman. Dalam hal ini, lebih baik memberitahu Li Minyi tentang berita ini. Dia percaya bahwa sekte pedang tingkat tinggi tidak akan menutup mata terhadap warisan pedang Ancestor. Setelah mendapatkan berita darinya, sekte pedang tingkat tinggi pasti akan bekerja sama dengannya untuk mencari warisan pedang Ancestor di Laut Darah Asura. Apakah ada warisan yang ditinggalkan oleh master sekte lama di Laut Darah Asura? Mendengar kata-kata Luo Chen, Li Minyi menahan napas dan berkata dengan ekspresi bersemangat. Sekte pedang telah menanam banyak murid di Laut Darah Asura, tetapi mereka tidak pernah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tapi sekarang, Luo Chen memberitahunya bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor di Laut Darah Asura. Itu benar sekali. Luo Chen mengangguk ringan dan berkata dengan ekspresi tenang. Namun, meskipun Luo Chen masih bisa tetap tenang, Ji Chen dan Li Minyi tidak bisa lagi tetap tenang. Ji Chen, kamu adalah keponakan Penatua Agung. Kamu harus memiliki cara untuk menghubungi Penatua Agung secara langsung. Beritahu Penatua Agung tentang apa yang terjadi di sini segera. Aku akan menghubungi Master Sekte dan Penatua tertinggi. Setelah Luo Chen mengkonfirmasinya, Li Minyi menoleh dan memerintahkan Ji Chen tanpa ragu-ragu. Warisan pedang Ancestor adalah masalah yang sangat penting. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte pedang akan membuat langkah besar karena ini. Jika mereka benar-benar dapat menemukan warisan pedang Ancestor di Laut Darah Asura, mungkin itu akan memungkinkan sekte pedang untuk memiliki beberapa ahli lagi di atas Saint Lord. Li Minyi tahu betul bahwa meskipun sekte pedang saat ini tampaknya memiliki status yang luar biasa, itu karena sekte pedang benar-benar netral. Selanjutnya, Sword Ancestor tidak bergabung dengan kekuatan besar manapun, yang memungkinkan sekte pedang untuk mempertahankan status yang luar biasa. Namun, jika sesuatu terjadi pada pedang Ancestor, atau jika sekte pedang mengubah pendirian mereka suatu hari nanti, itu akan menjadi serangan gemuruh dari semua kekuatan besar. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi, para petinggi sekte pedang menahan murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam konflik antara negara-negara besar sambil mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka, untuk mencegah mereka agar tidak bisa melawan. Ketika mereka diserang oleh semua kekuatan besar, dan warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan sekte pedang dengan banyak. Luo Chen terdiam saat melihat reaksi Li Minyi. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor, dan dia bahkan tidak tahu lokasi persisnya.
Itu hanya sepotong berita, namun Lim ini sangat serius tentang hal itu. Namun, Luo Chen juga bisa menebak apa yang dipikirkan Lim ini. Memang benar bahwa Sekte Pedang memiliki status yang luar biasa, tetapi juga karena itulah sangat mudah bagi Sekte Pedang untuk menarik perhatian. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Sekte Pedang pasti akan menjadi duri di mata banyak kekuatan besar. Dalam keadaan seperti itu, apapun yang dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan Sekte Pedang sangat berharga bagi Sekte Pedang. Warisan yang ditinggalkan oleh Sword Ancestor tidak diragukan lagi merupakan item yang bisa sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan Sword Sect. Setelah memahami kunci dari masalah ini, Luo Chen tidak terkejut dengan reaksi Lim ini. Adapun Ji Chen, dia tahu betul apa warisan pedang Ancestor yang diwakili oleh Sekte Pedang saat ini. Tanpa ragu-ragu, Ji Chen menghancurkan liontin batu giok yang unik di tubuhnya. Melihat adegan ini, Lim ini tidak bisa tidak memuji Ji Chen di dalam hatinya. Dia tahu liontin batu giok itu adalah paman Ji Chen, harta ajaib yang diberikan kepada Ji Chen oleh Penatua Agung Sekte Pedang. Selama dia tidak berada di tempat yang berbahaya, dia bisa langsung menghubungi Ji Ruhai dengan menghancurkan liontin batu giok. Ini adalah satu-satunya perlakuan khusus yang diberikan Ji Ruhai kepada keponakannya. Ji Chen menghancurkan liontin batu giok pada saat ini. "Chener, mengapa kamu menghancurkan liontin batu giok?" Saat Ji Chen menghancurkan liontin batu giok, saluran tata ruang hitam muncul di depannya. Sesaat kemudian, sesosok manusia melangkah keluar dari saluran tata ruang. Itu adalah pria paruh baya yang mengenakan jubah pedang emas. Dia memiliki pandangan yang bermartabat di matanya, dan sepertinya ada energi pedang yang melonjak di matanya. Pria ini adalah Penatua Agung, Ji Ruhai dari Sekte Pedang. Namun, ekspresi wajah Ji Ruhai sedikit jelek karena dia tidak menyadari adanya bahaya di sekitarnya. Dan Ji Chen tampaknya juga tidak berada dalam situasi berbahaya. Orang harus tahu bahwa liontin batu giok ini adalah barang penyelamat yang dia berikan kepada Ji Chen. Untuk menyempurnakan liontin giok ini, dia telah membuang banyak energi. Tapi sekarang, liontin giok yang menyelamatkan jiwa ini telah dihancurkan dengan santai oleh Ji Chen. Bagaimana Ji Ruhai bisa senang tentang ini? "Paman, aku punya sesuatu untuk dilaporkan, jadi aku tidak punya pilihan selain menghancurkan liontin batu giok ini." Ji Chen tahu karakter Ji Ruhai. Jadi sebelum Ji Ruhai bisa menyelesaikan kata-katanya, Ji Chen berkata dengan ekspresi serius. "Apa itu?" Ekspresi Ji Ruhai sedikit mereda ketika dia mendengar ini. Jika itu benar-benar sesuatu yang sangat penting, maka tindakan Ji Chen bisa dimaafkan. "Sein memberitahu kita bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh pendiri Laut Darah Asura." Ji Chen menunjuk Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius. "Warisan yang ditinggalkan oleh sang pendiri?" Meskipun Ji Ruhai adalah seorang pria licik, napasnya tidak bisa membantu tetapi mempercepat ketika dia mendengar kata-kata Ji Chen. Dia memandang Luo Chen dengan tatapan membara dan berkata dengan antisipasi, "Bolehkah aku bertanya kepada Sein apakah yang dikatakan Chener itu benar?" Kultivasi satu klik super system. Bab 887. Judul, Sang Penatua kehilangan ketenangannya dan akhirnya memutuskan. Meskipun Ji Ruhai tahu bahwa Ji Chen tidak akan bercanda tentang masalah warisan pedang Ancestor, masalah ini terlalu penting, dan dia tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Adapun identitas Luo Chen, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Meskipun Luo Chen memiliki pedang kristal pedang Ancestor dan dianggap sebagai putra suci Sekte Pedang, dia adalah Penatua Agung yang memegang kekuatan terbesar di Sekte Pedang. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Sein. Oleh karena itu, meskipun dia telah mengetahui tentang identitas Luo Chen, Ji Ruhai masih dapat mempertahankan ketenangannya. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Ji Ruhai, dia tersenyum. Dia berkata dengan ekspresi tenang, "Berita ini datang dari Sword Ancestor sendiri. Seharusnya tidak palsu. Tolong tetap di sini selama beberapa hari. Aku akan kembali ke sekte dan mengumpulkan beberapa ahli untuk mengikutimu ke Laut Darah Asura." Ji Ruhai memandang Luo Chen dan meminta dengan sungguh-sungguh. Warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor, bahkan jika itu tidak lengkap, itu masih merupakan harta tertinggi bagi Sekte Pedang. Ini karena sebagian besar pedang Ancestor yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor terkondensasi setelah dia meninggalkan Sekte Pedang. Dengan kata lain, setiap warisan pedang Ancestor mungkin berisi teknik kultivasi yang belum dikuasai Sekte Pedang, seni rahasia. Jika itu di masa lalu, Ji Ruhai tidak akan terlalu peduli tentang itu. Tetapi sebagai Penatua Agung dari Sekte Pedang, dia tahu betul bahwa situasi pedang Ancestor saat ini tidak baik.
Meskipun pedang Ancestor telah mengambil langkah maju di alam Ancestor, untuk mengambil langkah ini, pedang Ancestor pergi jauh ke dalam reinkarnasi 6 jalan dan menemukan dirinya di tempat berbahaya, terperangkap di ruang spasial. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari tempat ini dalam 1000 tahun. Jika bukan karena sinar kehidupan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor di Sekte Pedang belum padam, mungkin Sekte Pedang akan menjadi target bersama. Dalam keadaan seperti itu, setiap warisan pedang Ancestor memiliki arti yang lebih besar bagi Sekte Pedang. Banyak orang di Sekte Pedang berharap bahwa warisan pedang Ancestor ini dapat memelihara penerus lain dari pedang Ancestor. Tidak perlu bagi penerus pedang Ancestor untuk melangkah ke alam Ancestor. Selama penerus pedang Ancestor mencapai tahap leluhur setengah langkah, dia akan mampu mengintimidasi semua orang. Setelah pedang Ancestor melarikan diri dari ruang spasial, kesulitan yang dihadapi Sekte Pedang akan dengan mudah dipecahkan. Oleh karena itu, 30 tahun yang lalu, Sekte Pedang mulai mencari warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor dengan sekuat tenaga, dan status jenius yang memiliki kristal niat pedang Ancestor akan meningkat dengan cepat. Orang harus tahu bahwa 30 tahun yang lalu, meskipun putra suci Sekte Pedang memiliki pedang kristal pedang Ancestor, statusnya hanya sedikit lebih tinggi daripada murid inti, tetapi itu hanya bisa dibandingkan dengan seorang penatua biasa. Bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Li Mingyi memiliki status yang lebih tinggi daripada putra suci Sekte Pedang. Saat ini, status putra suci Sekte Pedang hanya berada di urutan kedua setelah Penatua Agung, Penatua Penegakan Hukum dari Balai Penegakan Hukum, Master Sekte dari Sekte Pedang, dan beberapa tetua tertinggi yang bersembunyi. Dari sini, bisa dilihat betapa parahnya situasi Sekte Pedang. Jika bukan karena kesulitan yang dihadapi Sekte Pedang, bahkan jika putra suci Sekte Pedang memiliki pedang kristal pedang Ancestor, bagaimana statusnya bisa meningkat begitu cepat? Tidak masalah. Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi untuk peringkat naga berakhir. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, juga, perjalanan ke Laut Darah Asura tidak perlu menjadi yang besar. Kirim saja 2 ahli bersamaku. Jika kita mengirim terlalu banyak orang, itu akan menarik perhatian beberapa orang. Jiruhai tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mengirim terlalu banyak ahli akan menarik perhatian beberapa orang? Namun, situasi di Laut Darah Asura sangat istimewa. Domain kuno ke-9 di benua itu telah ditempati oleh kekuatan teratas benua, dan Sekte Pedang hanyalah salah satu kekuatan teratas di Laut Darah Asura. Di Laut Darah Asura, sering ada kebanggaan surga dan murid dari kekuatan besar saling membunuh. Orang luar tahu bahwa Laut Darah Asura dikendalikan oleh pasukan top ini, tetapi mereka tidak tahu kekejaman Laut Darah Asura. Selain itu, Sekte Pedang baru saja memperoleh jiwa sungai darah seukuran kepala manusia dari pulau itu 3 tahun lalu. Menurut kesepakatan, para murid Sekte Pedang tidak diizinkan menginjakan kaki di Laut Darah Asura selama 3 tahun ke depan. Jika dia hanya mengirim beberapa orang untuk bepergian dengan Luo Chen, begitu yang lain menemukan keberadaan Luo Chen, itu akan dengan mudah menarik sejumlah besar ahli untuk menyerangnya. Oleh karena itu, menurut Jiruhai, daripada menyelinap dan khawatir ketahuan oleh kekuatan lain, akan lebih baik baginya untuk membuat keributan besar tentang hal itu. Dengan mengirim beberapa ahli ke Laut Darah Asura, dia akan dapat mengintimidasi kekuatan top lainnya. Setelah mendapatkan warisan pedang Ancestor, dia kemudian akan menarik para murid dari kekuatan besar lainnya dan memberikan beberapa otoritas di Laut Darah Asura untuk menenangkan ketidakpuasan di hati para kekuatan besar itu. Meskipun banyak kekuatan teratas tahu bahwa pedang Ancestor terperangkap di ruang spasial, selama pedang Ancestor tidak mati, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Sekte Pedang sebelum mengkonfirmasi berita kematian pedang Ancestor. Paling-paling itu hanya masalah kecil, dan mereka akan mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya secara diam-diam. Oleh karena itu, Jiruhai 90% yakin bahwa dia akan mengirim sejumlah besar ahli ke Laut Darah Asura untuk mencari warisan pedang Ancestor dan mundur dengan aman. Penatua Agung, kata-kata Sein masuk akal. Jika pencarian itu benar-benar berguna, kita seharusnya menemukan warisan yang ditinggalkan oleh master leluhur sejak lama. Li Mingyi yang berdiri di samping juga bereaksi dan berkata kepada Jiruhai. Dia juga diliputi oleh berita tentang warisan pedang Ancestor, itulah sebabnya dia sangat bersemangat. Awalnya, dia hanya perlu menghubungi Jiruhai dan mengirim beberapa ahli untuk diam-diam mengawal Luo Chen. Namun, karena kehilangan kendali diri sesaat, situasi saat ini telah terjadi. Untungnya, dia tidak punya waktu untuk memberitahu tetua tertinggi. Kalau tidak, dia akan benar-benar melakukan sesuatu yang tidak masuk akal kali ini.
Setelah mendengar kata-kata Limini, Jiruhai juga bereaksi. Dia telah disesatkan oleh penampilan Limini dan Ji Chen. Bagaimanapun, Ji Chen telah menghancurkan liontin batu giok spasial yang dia berikan padanya. Ini membuatnya secara tidak sadar percaya bahwa warisan pedang Ancestor sangat penting kali ini. Tapi sekarang setelah dia tenang dan memikirkannya, pikirannya sebelumnya sedikit impulsif. Selain itu, seperti yang dikatakan Limini, jika pencarian skala besar benar-benar berguna, banyak kekuatan teratas telah menemukan warisan pedang Ancestor di Laut Darah Asura ketika mereka bergandengan tangan untuk membersihkan Laut Darah Asura. Bagaimana mereka bisa menunggu sampai sekarang? Kurasa aku tidak harus mempertimbangkan masalah ini. Jiruhai menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah dia sadar kembali. Dia telah duduk di posisi tetua agung of Sword Sect selama lebih dari 100 tahun, tetapi jarang dia kehilangan ketenangannya seperti hari ini. Setelah merenung sejenak, Jiruhai memandang Luo Chen dan berkata dengan serius, "Kalau begitu, biarkan Penatua Li mengantar Sein ke Laut Darah Asura." Meskipun Penatua Li adalah Raja Sein Puncak, dengan formasi pedang pemutus langit di tangannya, dia bisa dengan mudah membunuh seorang praktisi alam marsial Sein Lord. Selain itu, aku ingin tahu apakah Sein dapat membawa beberapa murid lingkaran luar yang berbakat bersamanya ke Laut Darah Asura? Selama kamu tidak menyeretku ke bawah, Luo Chen memandang Jiruhai dan berkata dengan ekspresi serius. Jika para jenius yang dikirim oleh Penatua Agung menyeretku ke bawah, Penatua Agung, jangan salahkan aku karena meninggalkan mereka di Laut Darah Asura. Kultivasi satu klik super system. Bab 888. Judul, Sosok Pendek Klan Roh Bumi. Jangan khawatir, Sein. Aku tentu saja tidak akan mengirim murid-murid yang lemah itu ke sini. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Jiruhai segera berkata, jika orang-orang itu benar-benar menyeret Sein ke bawah, Penatua Limini akan mengusir mereka bahkan tanpa bantuan Sein. Jiruhai berbicara tanpa ragu-ragu. Dia tahu betul betapa berharganya warisan pedang Ancestor. Oleh karena itu, bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan untuk mempengaruhi kemampuan Luo Chen untuk mendapatkan warisan pedang Ancestor, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Aku lega sekarang. Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku khawatir saluran tata ruang Penatua Agung tidak akan bertahan lama. Penglihatan yang bagus, nak. Mata Jiruhai berkilat kaget. Luo Chen hanya seorang martial sovereign kelas 5, tetapi dia dapat merasakan bahwa saluran tata ruang di belakangnya hampir mencapai batasnya. Penglihatan ini memang luar biasa. Aku akan kembali ke sekte dan mengatur hal-hal di sekte. Para murid akan tiba di sini dalam 7 hari. Harap tunggu di sini selama 7 hari. Setelah mengatakan itu, Jiruhai melangkah ke saluran tata ruang dan menghilang bersamanya. Aku harus menyusahkan Penatua Li untuk sisa waktu. Setelah saluran tata ruang menghilang, Luo Chen menoleh untuk melihat Limini dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Penatua dari Sekte Pedang ini hanya Raja Sein Puncak, dia pernah membunuh seorang praktisi alam marsial Sein Lord. Oleh karena itu, dia bisa dianggap sebagai praktisi alam marsial Sein Lord. Itu tidak mustahil. Dengan praktisi yang begitu kuat menjaganya, dia tidak perlu khawatir tentang beberapa jenius dari keluarga Xiao yang melompati tembok dengan putus asa dan melakukan sesuatu yang gila. Luo Chen selalu waspada terhadap orang-orang dari keluarga Xiao, terutama sekarang setelah dia meninggalkan naga iblis api penyucian, Arang Hitam, di kota Kabupaten Changlan, menjaga kuil binatang suci. Dia juga telah meninggalkan bulu emas di Kekaisaran Flowing Cloud, jadi dia tidak memiliki cukup penjaga di sisinya. Jika orang-orang dari keluarga Xiao benar-benar bersedia mempertaruhkan segalanya, kemungkinan besar mereka akan menyewa Martial King atau bahkan praktisi Martial Sein untuk membunuhnya. Dia benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan ahli yang begitu kuat. Meskipun para ahli itu tidak bisa membunuhnya, mereka masih bisa menggunakan semua cara menyelamatkan nyawanya. Sekarang Limini ada di sisinya, dia akhirnya bisa santai. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Xiao benar-benar mengundang Martial Sein untuk menyerangnya, dengan kehadiran Limini, dia tidak akan terkalahkan dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Lagi pula, Limini adalah eksistensi yang bisa membunuh ahli alam martial Sein Lord dengan basis kultivasinya dari Sein King. Bahkan di Floating Cloud Empire, dia hanya bisa menggunakan kekuatan alam martial Sein karena formasi besar yang misterius. Namun, dengan formasi pedang pemutus langit, martial Sein biasa bukanlah tandingan Limini. Sein terlalu serius. Limini tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius. Sein adalah inti dari Sekte Pedang. Meskipun Sein belum memasuki sekte,
kamu telah memperoleh kekayaan yang ditinggalkan oleh pemimpin. Sebagai penatua Sekte Pedang, aku secara alami akan melindungi Sein. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Dia memanggil Li Mini ke mansion dan memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Malam berlalu dalam kesunyian. Keesokan harinya, Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan mansion pagi-pagi sekali dan bergegas ke pusat kota kuno naga tersembunyi untuk berpartisipasi dalam pertempuran arena hari kedua. Luo Chen dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama. Semua jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga telah tiba. Banyak dari mereka sudah kalah 3 kali, kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam putaran berikutnya dari pertempuran arena. Meskipun para jenius ini tidak dapat terus berpartisipasi dalam putaran kompetisi selanjutnya, mereka tidak ingin melewatkan adegan besar pertempuran selama berhari-hari. Sangat cepat, sudah ada para jenius yang bertarung di atas 10 Earth Vein Arena. Luo Chen dan yang lainnya menyapu 10 Earth Vein Arena dengan mata mereka, menyaksikan pertempuran yang mereka minati. Junior Luo, orang itu tampaknya sedikit aneh. Suara Ye Zhangle tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen, terdengar sedikit terkejut. Luo Chen melihat ke arah yang ditunjuk Ye Zhangle, tetapi dia melihat sosok pendek bergerak cepat di arena, meninggalkan bayangan. Itu klan roh bumi kan? Luo Chen melihat sosok pendek itu dan berkata, klan roh bumi adalah cabang dari klan roh, salah satu dari 10 klan teratas di benua itu. Mereka pendek dan memiliki kekuatan tempur rata-rata, tetapi mereka mahir dalam teknik melarikan diri, yang membuat orang sakit kepala. Teknik gerakan yang ditampilkan oleh sosok di Earth Vein Arena memang sangat mirip dengan teknik gerakan yang digunakan oleh klan roh bumi. Terutama karena Earth Vein Arena dibentuk oleh Ki dari Earth Vein, Earth Escape tekniknya bahkan lebih efektif di Earth Vein Arena. Apa yang dikatakan Sein benar. Itu adalah klan roh bumi. Li Mini mengangguk dan berkata, tapi pria itu bukan roh bumi berdarah murni. Dia hanya klan manusia yang memiliki jejak roh bumi, garis keturunan secara kebetulan. Guru, jika itu masalahnya, apakah pria itu milik ras roh bumi atau klan manusia? Wang Xi melihat sosok itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut apa yang dikatakan Li Mini, orang di arena berbeda dari setengah iblis, dan makhluk lain yang dia kenal. Dia tidak dilahirkan, tetapi lebih seperti orang yang dimodifikasi. Garis keturunan roh bumi di tubuhnya tidak kaya. Meskipun telah dimodifikasi oleh garis keturunan roh bumi, itu tidak diragukan lagi klan manusia, jelas Li Mini sambil tersenyum. Ini adalah situasi yang sangat langka karena garis keturunan ras roh sangat tirani. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya kuat sampai batas tertentu, dia tidak akan mampu menahan garis keturunan ras roh. Namun, seorang praktisi bela diri dengan tubuh tirani memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Sejumlah kecil garis keturunan spirit race hanya akan langsung dimakan oleh tubuh praktisi bela diri. Dan praktisi bela diri dengan tubuh lemah tidak akan mampu menahan garis keturunan spirit race sama sekali. Mereka akan langsung diledakkan oleh garis keturunan spirit race. Ini juga menyebabkan keberadaan garis keturunan klan manusia dan ras roh lahir dari persatuan ahli klan manusia dan ras roh. Sangat jarang melihat contoh orang yang dimodifikasi oleh garis keturunan spirit race setelah lahir. Orang itu dianggap beruntung. Li Mini tersenyum dan menjelaskan secara singkat kesulitannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Mini, Wang Xi dan yang lainnya memandang pria di atas ring dengan iri. Keberuntungan semacam ini benar-benar luar biasa. Dengan keberuntungan yang luar biasa, mereka takut pencapaian masa depan pria ini tidak akan rendah. Adapun Luo Chen, dia tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Meskipun orang di atas ring memiliki keberuntungan, dibandingkan dengan dia, itu jauh lebih buruk. Secara alami, dia tidak akan iri dengan ini. Di bawah tatapan Luo Chen dan yang lainnya, lawan dari sosok pendek itu akhirnya kehilangan kesabaran. Dia ingin menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan sosok pendek dalam sekali jalan, tetapi sosok pendek itu menemukan kekurangan dan mengambil kesempatan untuk mengirimnya keluar dari ring. Jika aku harus melawan orang itu, aku harus membuang-buang usaha. Luo Chen melihat sosok pendek yang melompat turun dari ring dan berpikir dalam hati. Kekuatan sosok manusia pendek itu tidak dianggap tinggi, tetapi teknik pelarian bumi yang dia miliki sangat sulit untuk dihadapi. Kemungkinan dia harus mengeluarkan upaya untuk mengalahkan orang itu. Kultivasi satu klik super system. Bab 889. Luo Chen melawan teknik gerakannya yang menakjubkan. Sama seperti Luo Chen sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi sosok pendek, tanda identitas di pinggangnya tiba-tiba menyala.
Tanpa ragu-ragu, Luo Chen melompat ke Earth Vein Arena yang kosong dengan ekspresi tenang. Pada saat yang sama, token identitas Xiao Yixuan juga menyala di antara kerumunan. Ekspresi wajah Xiao Yixuan berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya adalah Luo Chen. Meskipun dia tahu bahwa dia pada akhirnya akan melawan Luo Chen, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan datang begitu cepat. Namun, tidak ada pilihan lain sekarang. Xiao Yixuan tidak punya pilihan selain melompat ke arena. Ekspresinya serius saat dia menatap Luo Chen dengan waspada. Menarik, aku tidak menyangka bahwa praktisi tombak dari keluarga Xiao ini akan mampu melawan junior Luo dengan begitu cepat. Ye Zhanglei tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa lawan Luo Chen sebenarnya adalah Xiao Yixuan. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tahu kekuatan Luo Chen dengan sangat baik. Meskipun Xiao Yixuan kuat, dia sama sekali bukan tandingan Luo Chen. Mengingat karakter Xiao Yixuan, sangat mungkin dia akan memilih untuk melawan Luo Chen sampai mati. Saat itu, salah satu dari 5 orang dari keluarga Xiao yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga akan dibunuh. Di antara kerumunan, selain Xiao yang 3 orang lainnya dari keluarga Xiao memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tahu kekuatan Luo Chen. Meskipun Xiao Yixuan kuat, dia hanya sedikit lebih kuat dari Xiao Yang. Bahkan Xiao Yang dengan mudah dikalahkan oleh Luo Chen. Peluang Xiao Yixuan untuk mengalahkan Luo Chen sangat tipis. Ekspresi wajah Xiao Yang tidak berubah banyak, bahkan, dia memiliki pemikiran memberontak di benaknya. Aku mendengar bahwa ada pertumpahan darah antara keluarga Xiao di mana Xiao Yixuan berada dan Luo Chen, Tuan Muda Luo. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton dalam pertempuran ini. Di kerumunan, seorang jenius dari dunia luar berkata dengan sebuah senyuman. Xiao Yixuan telah berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga, yang telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada banyak jenius di dunia luar. Sekarang mereka melihat Xiao Yixuan dan Luo Chen bertarung satu sama lain. Beberapa jenius dari dunia luar yang telah belajar tentang pertarungan dari para jenius Floating Cloud Empire tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka ke arena di mana Luo Chen dan Xiao Yixuan adalah. Praktisi tombak itu akan sial, kata seorang jenius dari dunia luar dengan suara rendah. Dia adalah salah satu orang yang bertarung dengan Xiao Yixuan sehari sebelumnya. Namun, dia dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Yixuan saat itu. Sekarang dia melihat Xiao Yixuan melawan Luo Chen, dia tidak bisa tidak ingin menonton pertunjukan. Di Earth Vein Arena, Luo Chen memegang pedang panjang yang diringkas dari Key of Earth Vein. Dia memandang Xiao Yixuan dan berkata dengan ekspresi tenang, "Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku bisa membiarkanmu meninggalkan arena dengan aman." Meskipun Luo Chen benar-benar ingin membunuh Xiao Yixuan di sini, dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia melakukannya. Bisa membunuh lawannya di Earth Vein Arena. Begitu Xiao Yixuan terluka parah dan diambang kematian, itu akan memicu mekanisme perlindungan Earth Vein Arena. Karena itu, Luo Chen tidak ingin membuang energinya. Jika Xiao Yixuan tahu apa yang dia lakukan, dia tidak akan keberatan membiarkan Xiao Yixuan pergi dengan selamat. Sungguh anak yang sombong. Xiao Yixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak berniat mengakui kekalahan, bahkan jika dia benar-benar memiliki niat untuk mengakui kekalahan. Begitu Luo Chen mengatakan ini, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Jika dia memilih untuk mengakui kekalahan pada saat ini, apa yang akan dipikirkan oleh para jenius kota kuno naga tersembunyi tentang dia? Pada saat itu, reputasi Xiao Yixuan pasti akan ternoda. Tidak hanya di Floating Cloud Empire, tetapi juga di banyak tempat di wilayah selatan klan manusia, dia akan dianggap sebagai pengecut dan menjadi topik pembicaraan banyak orang. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Belum bisa dipastikan siapa yang menang atau kalah. Xiao Yixuan menggertakkan giginya dan mengarahkan tombak panjang yang terkondensasi dari energi urat bumi di tangannya. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya serius saat dia berkata dengan dingin, "Kamu keras kepala. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekuatan untuk menjatuhkanmu." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen melepaskan stepping step surga. Dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Xiao Yixuan. Kali ini, Luo Chen melepaskan Heaven Stepping Step secara maksimal. Setiap langkah yang dia ambil seperti bintang yang meledak di bawah kakinya. Hanya dalam beberapa saat, dia telah meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di arena. Sungguh teknik gerakan yang cepat. Qi Chen, Xiao Ti, dan Xiao Yang pernah bertarung dengan Luo Chen sebelumnya,
mau tidak mau membuka mata lebar-lebar dan berkata dengan terkejut. Meskipun teknik gerakan yang ditampilkan Luo Chen ketika dia bertarung dengan mereka sangat indah, itu masih jauh lebih rendah daripada teknik gerakan yang digunakan Luo Chen sekarang. Berapa banyak lagi kartu truf yang dimiliki Sein? Ji Chen memandang Luo Chen dan berkata dengan senyum pahit. Meskipun dia adalah murid lingkaran luar ketujuh dari Sekte Pedang, dan kekuatannya tidak kalah dengan banyak murid lingkaran dalam, jika bukan karena Jeru Hai yang menekannya dan ingin dia berlatih di lingkaran luar untuk jangka waktu tertentu, dia akan bisa memasuki lingkaran dalam sejak lama. Meski begitu, setelah menyaksikan kekuatan Luo Chen, Ji Chen tidak bisa menahan perasaan kekalahan di hatinya. Namun, rasa kekalahan ini dengan cepat terlempar ke belakang pikiran Ji Chen. Luo Chen dipilih oleh pedang kristal pedang Ancestor untuk menjadi putra suci Sekte Pedang. Secara alami, ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Oleh karena itu, Ji Chen tidak merasa terlalu berkonflik tentang hal itu. Namun, reaksi Xiao Yang dan Xiao Ti jauh lebih besar daripada Ji Chen. Xiao Yang masih baik-baik saja. Ketika dia bertarung dengan Luo Chen, dia sudah memperhatikan bahwa Luo Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yang tidak bisa menahan senyum pahit di hatinya ketika dia melihat kecepatan mengerikan Luo Chen, dia masih bisa menerimanya. Namun, Xiao Ti tidak bisa menerimanya sama sekali. Menurutnya, Xiao Yang hanya sedikit lebih kuat darinya. Meskipun dia kalah dari Luo Chen dalam satu serangan, dia tidak terlalu tertekan. Dalam sudut pandangnya, itu adalah hasil dari Luo Chen menggunakan semua kartu trufnya, termasuk beberapa seni rahasia. Ini juga alasan mengapa Luo Chen harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk melawan Xiao Yang. Namun, teknik gerakan yang ditampilkan Luo Chen benar-benar menghancurkan harapan di hatinya. Itu benar-benar mengungkap kebohongan yang telah dia tipu. Ketika Luo Chen mengalahkannya dengan satu serangan pedang, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan. Di Earth Vein Arena, ekspresi Xiao Yixuan sungguh-sungguh. Dia memegang tombak panjang dengan kedua tangan, dan matanya menyapu sekeliling. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen, Xiao Yang dan Feng Qingyang akan menahan diri ketika mereka bertarung. Dengan teknik gerakan luar biasa Luo Chen, dia bahkan tidak perlu menghabiskan banyak usaha untuk mengalahkan Feng Qingyang dan Xiao Yang. Aku sudah menemukanmu. Tepat pada saat ini, Xiao Yixuan tiba-tiba merasakan suara angin kencang di belakangnya. Matanya terfokus, dan dia mengayunkan tombak panjang di tangannya, menyapukannya ke belakang. Sebuah bayangan dibelah menjadi dua olehnya, dan di udara yang hilang, ekspresi wajah Xiao Yixuan berubah drastis. Sebelum dia bisa melakukan gerakan defensif, pedang panjang yang dipadatkan dari Ki Bumi Vena menembus bahu kanannya dengan kecepatan kilat. Xiao Yixuan mendengus dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Dia memegang tombak panjang dengan satu tangan dengan tangan kanannya dan meraih pedang energi Vena Bumi di bahunya dengan tangan kirinya. Kultivasi satu klik super system. Bab 890. Judul, Yeming muncul dan mengamuk. Jejak ketakutan melintas di mata banyak jenius di kota kuno naga tersembunyi ketika mereka melihat tindakan Xiao Yixuan. Mereka sudah menebak apa yang ingin dilakukan Xiao Yixuan, tetapi justru karena inilah mereka merasa sedikit lebih takut pada Xiao Yixuan. Dia adalah pria yang kejam. Seorang jenius dari dunia luar berkata dengan suara yang dalam. Niat Xiao Yixuan sangat jelas. Dia ingin mengambil senjata Luo Chen dan memaksa Luo Chen untuk melawannya secara langsung. Tidak semudah itu. Di kerumunan, seseorang berkata dengan nada menghina, teknik gerakan Luo Chen itu sangat cepat. Jadi bagaimana jika reaksi Xiao Yixuan ini sangat cepat? Bahkan jika senjata Luo Chen itu ditangkap olehnya, dia masih bisa menangkapnya. Gunakan teknik gerakannya untuk menyeret Xiao Yixuan itu ke bawah. Itu benar, teknik gerakan Luo Chen itu terlalu mengejutkan. Jika kita bertarung dengannya, kita harus menemukan cara untuk menahannya. Sementara orang banyak berdiskusi di antara mereka sendiri, tangan kiri Xiao Yixuan sudah meraih bilah pedang yang dibentuk oleh energi urat bumi yang telah menembus bahunya. Pada saat yang sama, Xiao Yixuan mengayunkan tombak panjang di tangan kanannya dan menyapukannya ke belakang. Zenki yang kuat terkondensasi di tangan kiri Xiao Yixuan dan mematahkan pedang panjang yang dibentuk oleh energi urat bumi. Namun, tombak panjang yang diayunkan Xiao Yixuan padanya hanya menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Luo Chen. Kecuali untuk menyimpan senjata Luo Chen, itu tidak mempengaruhi Luo Chen sama sekali. Di sisi lain,
Karena harga mengambil senjata Luo Chen, luka di bahu kanan Xiao Yixuan sedikit melebar. Ada juga beberapa bekas pedang yang dalam di telapak tangan kirinya. Sosok Luo Chen muncul di sudut Earth Vein Arena. Dia berdiri di udara dan menatap Xiao Yixuan tanpa ekspresi di wajahnya. Dia mendesak Senki di tubuhnya. Esensi pedang melonjak di sekitar tubuh Luo Chen. Niat pedang pembunuh yang menakutkan muncul dari tubuh Luo Chen, seolah-olah akan menembus kehampaan. Pergi. Luo Chen mengarahkan jarinya ke Xiao Yixuan dan menebasnya. Baginya, bahkan jika dia tidak memiliki senjata yang cocok, kekuatan tempurnya tidak akan berkurang banyak. Xiao Yixuan dengan naif berpikir bahwa merebut senjatanya akan membatasi kekuatan tempurnya. Itu tidak diragukan lagi mimpi pipa. Ki pedang yang setebal ember bersiul, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di Earth Vein Arena. Pedang Ki tidak melambat sama sekali saat melesat menuju Xiao Yixuan. Melihat adegan ini, ekspresi para jenius di kota kuno naga tersembunyi menjadi lebih serius. Ini sudah 2 hari terakhir. Ini adalah pertama kalinya seseorang menghancurkan Earth Vein Arena. Dia lawan yang tangguh. Seseorang di antara kerumunan itu bergumam. Aku tidak menyangka pusat perhatian akan dicuri oleh orang lain. Sepertinya aku juga tidak bisa bersikap rendah hati. Di sudut kota kuno naga tersembunyi, sesosok bergumam dengan suara rendah. Menarik, kupikir hanya 2 orang itu yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku kali ini. Aku tidak menyangka orang lain akan datang. Di ujung kerumunan, sesosok bersandar ke dinding. Cahaya aneh melintas di matanya. Di atas Earth Vein Arena, pupil Xiao Yixuan tiba-tiba membesar. Dia benar-benar bisa merasakan krisis hidup dan mati dari tebasan Luo Chen. Seolah-olah tebasan ini bisa membunuhnya. Ini tidak mungkin. Xiao Yixuan meraung di dalam hatinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya ketika Luo Chen menyerangnya. Namun, setelah dia mengambil senjata Luo Chen, serangan Luo Chen membuatnya merasa punggungnya terbakar. Mungkinkah Luo Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Apa yang membuatnya merasa paling putus asa adalah bahwa serangan Luo Chen tampaknya benar-benar mengunci dirinya, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Markas besar keluarga Xiao benar-benar memprovokasi monster kali ini. Di kota kuno naga tersembunyi, Xiao yang berseru dalam hatinya ketika dia melihat pemandangan ini. Matanya menyapu Xiao Tih dan 2 jenius lainnya dari keluarga Xiao. Rasa jijik yang kuat muncul di mata Xiao Yang. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mengambil keputusan. Di bawah pengawasan orang banyak, Luo Chen menebas sinar pedang yang menyapu setengah arena dan menyerang Xiao Yixuan yang sedang berjaga. Xiao Yixuan itu terlalu arogan. Dia sebenarnya ingin menerimanya secara langsung. Seorang jenius dari Floating Cloud Empire tidak bisa tidak berbicara ketika dia melihat adegan ini. Serangan Luo Chen bisa membuatnya merasa terancam meski dipisahkan oleh Earth Vein Arena. Meskipun kekuatan Xiao Yixuan tidak lemah, dia masih jauh lebih lemah dari Luo Chen. Sekarang, Xiao Yixuan berpikir untuk menerima serangan Luo Chen secara langsung. Bukannya Xiao Yixuan tidak ingin menghindar, tapi dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Seorang jenius dari dunia luar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Dia berani berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga hanya dengan penglihatannya. Kekaisaran Flowing Cloud benar-benar berani mengirim sampah ke kota kuno naga tersembunyi. Banyak jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud di sekitarnya tidak bisa tidak melihat para jenius dari kekaisaran yang berbicara, mata mereka penuh dengan kesalahan. Mereka dapat melihat bahwa Xiao Yixuan tidak dapat menghindari serangan itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa akan ada seseorang yang tidak dapat melihat situasi. Jika itu hanya karena mereka tidak dapat melihat situasi dengan jelas, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi orang itu masih berani mengatakan kata-kata sombong Xiao Yixuan di depan begitu banyak orang. Dia mengenakan liontin giok keluarga Ye? Ada orang bodoh seperti itu di keluarga Ye? Pada saat ini, seseorang mengenali liontin batu giok yang dikenakan pembicara dan bertanya dengan heran. Mata Ye Zhangle menyipit saat mendengar ini. Dia mengarahkan pandangannya pada orang itu, dan wajahnya tanpa sadar berkedut beberapa kali. Meskipun penampilan orang itu telah disamarkan, bagaimana mungkin dia tidak mengenali siapa orang itu? Selain sepupunya, Ye Ming, jenius nomor 1 keluarga Ye, murid keluarga Ye mana yang akan menyamar dan memasuki kota kuno naga tersembunyi? Ye Ming, bawa pantatmu ke sini. Ye Zhangle menggertakkan giginya dan berteriak pada pria itu. Hehe, sepupu. Ye Ming tidak berani ragu ketika mendengar kata-kata Ye Zhangle.
Dia buru-buru bergegas ke sisi Ye Zhangle dan berkata dengan senyum konyol. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tinggal di kultivasi Kabupaten Changlan? Ye Zhangle menatap Ye Ming dan menggertakkan giginya. Awalnya, Ye Ming juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga bersama mereka, tetapi karena kekuatan Ye Ming yang terbatas, mereka memutuskan untuk tinggal di Kabupaten Changlan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Ming akan diam-diam menyamar dan memasuki kota kuno naga tersembunyi. Jika bukan karena fakta bahwa kata-kata Ye Ming telah mengungkapkan beberapa petunjuk, dia tidak akan pernah berpikir bahwa sepupunya juga telah memasuki kota kuno naga tersembunyi. Karena Ye Ming sama sekali tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga, dia hanya seorang penonton. Dalam keadaan normal, Ye Zhangle tidak akan peduli dengan penonton di sekitarnya. Sangat membosankan untuk pergi ke pengasingan, kata Ye Ming tanpa sadar. Namun, Ye Ming segera menyadari bahwa ekspresi Ye Zhangle tidak baik dan suaranya menjadi jauh lebih lembut. Dia berkata dengan malu, bukankah ini berarti bahwa persaingan untuk peringkat naga sangat hidup? Kakak Ye, jangan marah. Karena Ye Ming ada di sini, biarkan dia menonton pertempuran. Wang Xi, yang berdiri di samping, sedikit terdiam, tetapi dia masih membantu Ye Ming menyampaikan kata-kata yang baik. Kakak Wang benar, karena Ye Ming sudah ada di sini, mengapa kita tidak membiarkan dia menyaksikan pertempuran antara para jenius peringkat naga? Zhang Juechen menasihati Ye Zhangle. Ye Zhangle menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia memelototi Ye Ming dan berkata dengan dingin, anggap dirimu beruntung, nak. Nak, saksikan pertempuran mulai sekarang. Kamu tidak diizinkan berbicara. Tidak masalah. Ye Ming dengan cepat menepuk dadanya dan berkata, selama sepupu tidak membiarkan aku berbicara, aku pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata Ye Ming, ekspresi Ye Zhangle mereda banyak. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Earth Vein Arena di atasnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 891. Judul, dia dengan santai menendangnya dari alam. Di atas Earth Vein Arena, Luo Chen berdiri dengan tangan terkulai, ekspresinya serius. Di seberangnya, kejeniusan keluarga Xiao, yang dikenal sebagai pahlawan tombak dan cukup terkenal di luar kekaisaran Flowing Cloud, Xiao Yixuan, berada dalam keadaan menyedihkan. Jenius keluarga Xiao ini memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Meskipun tidak dalam, itu masih tampak mengerikan. Dan di dadanya, ada bekas luka pedang ganas yang hampir membelahnya menjadi dua. Hiss. Ketika para jenius kota kuno naga tersembunyi melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Serangan pedang Luo Chen adalah murni untuk menyempurnakan yuan asli di tubuhnya menjadi pedang Qi dan menebas dengan dukungan dari niat pedang. Kekuatannya tidak diragukan lagi sedikit lebih lemah dari pedang Qi yang dia gunakan untuk menebasnya. Namun, meski begitu, Xiao Yixuan masih dalam keadaan menyedihkan di bawah serangan pedang Luo Chen. Orang harus tahu bahwa Xiao Yixuan adalah seorang jenius yang memiliki kualifikasi untuk bertarung demi 8 kota kuno naga tersembunyi di tengah kota kuno naga tersembunyi. Tidak buruk, Luo Chen sedikit terkejut melihat Xiao Yixuan masih berdiri di sana. Dia tahu seberapa kuat serangan pedangnya. Energi pedang yang didorong oleh niat pedang pembunuh bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang jenius martial sovereign stage. Meskipun Xiao Yixuan adalah martial king kelas 4, masih sangat sulit baginya untuk bertahan melawan energi pedang yang didorong oleh niat pedang pembunuh. Luo Chen sedikit terkejut bahwa Xiao Yixuan tidak dirobohkan oleh pedangnya. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, Xiao Yixuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi cahaya dingin bersinar di matanya. Sekarang, giliranku. Xiao Yixuan meraung. Tombak panjang di tangannya seperti naga ganas yang keluar dari air, menusuk lurus ke arah Luo Chen. Tombak panjang yang terkondensasi dari energi bumi merobek udara dan menghasilkan suara yang menusuk. Tubuh Xiao Yixuan berlumuran darah. Dia memegang tombak panjang dengan kedua tangan, seolah-olah dia ingin menembus Luo Chen dengan satu serangan. Melihat adegan ini, Luo Chen menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak memilih untuk menghindar. Luo Chen mengarahkan tangan kanannya dan membentuk pedang, mendorong niat pedang pembunuh hingga batasnya. Esensi pedang di tubuhnya beredar dengan cepat, dan ki pedang menyembur keluar dari ujung jari Luo Chen. Arogan. Melihat aksi Luo Chen, Xiao Yixuan sepertinya mendapat hinaan besar. Dia meraung marah, dan tangannya, yang memegang tombak panjang, mendorong ke depan dan meraung. Dorongan naga liar. Roar, roar. Sepertinya ada raungan naga yang meledak di atas Earth Vein Arena.
Tombak panjang yang dibentuk oleh Key of Earth Vein milik Xiao Yixuan tampaknya telah berubah menjadi naga yang ganas. Itu meraung dan menyerang Luo Chen, ingin mencabik-cabik Luo Chen. Melihat adegan ini, para jenius kota kuno naga tersembunyi bahkan lebih terkejut. Mereka mencoba menempatkan diri mereka di posisi Luo Chen, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi serangan ini. Mereka hanya bisa bertarung dengan kekerasan dalam menghadapi serangan kuat Xiao Yixuan. Jika mereka bertarung dengan kekerasan, mereka dapat memperkirakan bahwa mereka bukan tandingan Xiao Yixuan. Serangan yang sangat kuat. Aku khawatir Junior Luo harus berusaha keras kali ini. Ye Zhangle tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Yixuan akan menjadi tandingan Luo Chen, tapi dia takut Luo Chen tidak akan bisa mengalahkan Xiao Yixuan dengan mudah. Kurasa tidak. Zhang Juechen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak tahu seberapa kuat Junior Luo. Mungkin dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Meskipun serangan Xiao Yixuan sangat ganas, bahkan aku memiliki beberapa cara untuk keluar dari situasi ini. Kekuatan Junior Luo jauh melebihi milikku. Seharusnya tidak sulit baginya untuk menghadapi serangan Xiao Yixuan. Li Minyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya. Sebagai penatua sekte pedang, dia adalah eksistensi di puncak alam martial Saint King. Meskipun dia tidak berani menggunakan kekuatannya yang berada di luar alam martial Saint karena formasi misterius di Floating Cloud Empire, penglihatannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan para jenius saat ini. Menurut pendapat Li Minyi, hanya ada 3 orang di kota kuno naga tersembunyi yang bisa menandingi kekuatan Luo Chen. Selain mereka, hanya ada 3 orang yang bisa menandingi kekuatan Luo Chen. Selain itu, sisanya melawan Luo Chen, mereka hanya akan menderita kekalahan telak. Ini karena Luo Chen dan 3 jenius lainnya telah benar-benar melampaui jenius lainnya, dan keberadaan pada tingkat yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, di atas Earth Vein Arena, tangan kanan Luo Chen tergantung, dan ada pedang ki berkedip di ujung jarinya. Melihat naga marah yang mengaum dan menyerangnya, Luo Chen menurunkan matanya. Dia berkata dengan ringan, ini adalah hasil perjuanganmu? Terlalu lemah. Sangat lemah sehingga aku bahkan tidak tertarik untuk bergerak. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan terkejut para jenius di kota kuno naga tersembunyi, ki pedang di ujung jarinya menghilang, dan dia hanya berdiri di sana, membiarkan naga yang hiruk-pikuk itu memukulnya. Boom! Sebuah dampak menyebar dari Earth Vein Arena, dan sejumlah besar batu pecah terciprat ke segala arah. Mereka sekali lagi berubah menjadi ki dari Vena Bumi dan memasuki arena Vena Bumi. Luo Chen ditutupi oleh batu yang pecah dan ki dari urat bumi yang memenuhi langit. Tidak ada yang bisa melihat kondisinya saat ini. Bukankah Junior Luo sedikit terlalu arogan dengan melakukan ini? Di kota kuno naga tersembunyi, ketika Wang Xi melihat pemandangan ini, sudut mulutnya berkedut tak terkendali, dan dia berkata tanpa berkata-kata. Mengingat kekuatan Luo Chen, dia bisa dengan mudah memblokir serangan Xiao Yixuan, tapi Luo Chen bahkan tidak bersiap untuk menghadapi serangan Xiao Yixuan. Bahkan jika kekuatan Luo Chen jauh lebih besar dari Xiao Yixuan, tidak akan mudah baginya untuk terkena kekuatan penuh Xiao Yixuan. Kakak pasti akan baik-baik saja. Ye Ming, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah mengatakan itu, Ye Ming ingat instruksi Ye Zhangle dari sebelumnya. Dia tersenyum pada Ye Zhangle karena malu, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangan dan tidak berbicara lagi. Kekhawatiran Ye Ming jelas tidak perlu. Bahkan, Ye Zhangle tidak punya mood untuk menyalahkan Ye Ming. Tuan muda keluarga Ye ini sedang melihat Earth Vein Arena, dia ingin tahu hasil akhirnya. Di kota kuno naga tersembunyi, banyak orang jenius memiliki pemikiran yang sama dengan Ye Zhangle. Mereka juga ingin tahu apa yang akan terjadi jika Luo Chen menerima serangan Xiao Yixuan tanpa persiapan apapun. Terlalu lemah. Di bawah tatapan semua orang, ki dari Vena Bumi yang memenuhi Earth Vein Arena perlahan menghilang. Suara tenang Luo Chen datang dari ki dari nadi bumi. Seiring dengan suara Luo Chen, sepertinya ada angin sepoi-sepoi yang bertiup melintasi Earth Vein Arena, meniup ki dari Earth Vein, mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Luo Chen berdiri di sana dengan tenang, pakaian putihnya tidak ternoda oleh debu. Tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Jelas, serangan kuat Xiao Yixuan tidak berpengaruh pada Luo Chen sama sekali. Kamu sudah menjadi panah di ujung penerbangannya. Seberapa kuat serangan ini? Luo Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke Xiao Yixuan. Dia berkata dengan ringan,
kamu bisa pergi sekarang." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen menendang dada Xiao Yixuan, mengirim praktisi tombak dari keluarga Xiao turun dari arena. Kultivasi satu klik super system. Bab 892. Judul, Keluarga Xiao mengatur pertempuran dan Guli berdiri untuk mereka. Setelah menendang Xiao Yixuan dari arena, Luo Chen menginjak tanah dan meninggalkan Earth Vein Arena juga. Adapun apakah tindakannya sebelumnya akan menyinggung keluarga Xiao, dia tidak peduli sama sekali. Dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao tidak dapat diselesaikan, dan ada juga dendam yang mendalam antara dia dan keluarga Xiao. Keluarga Xiao telah mengirim pembunuh untuk membunuhnya berkali-kali, bahkan berkolusi dengan ras lain. Dia juga telah membunuh banyak jenius keluarga Xiao, dan telah sepenuhnya mencabut pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan dan Provinsi kuno. Pada titik ini, tidak ada cara baginya untuk berdamai dengan keluarga Xiao. Oleh karena itu, Luo Chen secara alami tidak akan meninggalkan wajah apapun untuk orang-orang dari keluarga Xiao. Jika bukan karena dia tidak bisa membunuh lawannya di Earth Vein Arena, Xiao Tih, Xiao Yang dan Xiao Yixuan, yang baru saja ditendang dari arena, pasti sudah terbunuh oleh pedangnya. Tendangan junior Luo barusan sudah cukup untuk melampiaskan amarahku. Luo Chen mendarat di kota kuno naga tersembunyi. Wang Xi segera berjalan mendekat dan menepuk bahu Luo Chen sambil tertawa. Ada juga perseteruan darah yang mendalam antara keluarga Wang dan keluarga Xiao. Sebelum keluarga Xiao menyerang keluarga Wang, keluarga Xiao dan keluarga Wang sudah seperti api dan air. Kemudian, keluarga Xiao menghancurkan keluarga Wang. Hanya Wang Xi dan yang lainnya yang berhasil melarikan diri. Jika ada orang di Kekaisaran Flowing Cloud yang membenci keluarga Xiao lebih dari Luo Chen, itu pasti Wang Xi dan keluarga Wang lainnya. Karena itu, setelah melihat Luo Chen, Xiao Yixuan menendangnya keluar dari arena, Wang Xi merasa sangat nyaman di hatinya. Bagus, kakak. Ye Ming juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Hubungan antara keluarga Ye dan keluarga Xiao sangat tegang, terutama sebelum dia datang ke kota kuno naga tersembunyi. Pemimpin keluarga Ye Hong, telah menyadari bahwa keluarga Xiao berada di balik konflik internal keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye belum sepenuhnya berselisih dengan keluarga Xiao, Ye Ming juga tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Xiao. Meskipun Zhang Juechen dan Ye Zhangle tidak mengatakan apa-apa, ekspresi di wajah mereka juga mengkhianati mereka. Bahkan banyak jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud merasa lega setelah melihat Luo Chen menendang Xiao Yixuan keluar dari arena. "Kenapa kamu di sini, nak?" Luo Chen memandang Ye Ming dan berkata dalam suasana hati yang buruk, "Bukankah kamu tinggal di kuil binatang suci untuk mempelajari formasi? Selain itu, kamu hanya mengolah jalan formasi, jadi tidak cocok bagimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga. Daripada membuang-buang waktumu di sini, lebih baik kamu pergi mengasingkan diri di kuil binatang suci dan menemukan cara untuk menetaskan telur naga batu itu." "Kakak, aku hanya bosan." Ye Ming buru-buru berkata, "Kakak, kamu tidak tahu betapa membosankannya kuil binatang suci. Tidak banyak formasi yang bisa aku pahami sekarang. Terlalu membosankan untuk tinggal di kuil binatang suci sepanjang waktu. Itu mengapa aku diam-diam datang ke kota kuno naga tersembunyi." Mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen terdiam. Saat dia hendak berbicara, mata Luo Chen tiba-tiba terfokus. Dia menoleh dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat seorang pria berusia 20 tahun. Pemuda itu berjalan ke arahnya, dan permusuhan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Di belakang pemuda itu adalah Xiao Tih, Xiao Yang, Xiao Yixuan, dan seorang murid dari keluarga Xiao yang namanya tidak dia ketahui. Junior Luo, pria itu adalah Xiao Wending dari keluarga Xiao. Dia seharusnya berusia 22 tahun ini. Basis kultivasinya berada di Martial King kelas 3, dan dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari generasi sebelumnya dari keluarga Xiao. Ye Zhangle memandang pemuda itu dan berkata kepada Luo Chen, "Itu adalah seorang jenius dari periode yang sama dengan sepupuku Ye Hao, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari sepupuku kekuatan kuno Markis Mang Huang dan Xiao Wending itu." Jenius tak tertandingi, kekuatan kuno Markis Mang Huang, yang berdiri di samping, mencibir setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengakui bahwa basis kultivasi Xiao Wending tidak buruk, tetapi dia berani menyebut dirinya jenius tiada taraf di level ini. Jika ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tertawa terbahak-bahak? Dengan usia Xiao Wending, basis kultivasinya saat ini hampir tidak bisa masuk peringkat 500 teratas dari murid lingkaran dalam di Sekte Pedang.
Meskipun Sekte Pedang adalah salah satu kekuatan teratas, tidak mungkin bagi mereka untuk merekrut semua jenius di benua itu. Di benua alam semesta, masih banyak kekuatan di benua semesta yang tidak kalah dengan Sekte Pedang, atau bahkan lebih besar dari Sekte Pedang. Dengan bakat Xiao Wending, dia hanya bisa dianggap sebagai jenius biasa di antara kekuatan-kekuatan itu. Dia hampir tidak bisa disebut jenius. Luo Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Ji Chen. Ji Chen lahir di Sekte Pedang, jadi wawasannya secara alami sangat tinggi, terutama karena Ji Chen adalah keponakan dari Penatua Agung dan Ji Ruhai. Secara alami, dia akan menarik banyak orang jenius untuk berteman dengannya. Adapun para jenius yang berhubungan baik dengan Ji Chen, semuanya lebih berbakat daripada Xiao Wending. Masuk akal bagi Ji Chen untuk memandang rendah Xiao Wending. Namun, jika seseorang hanya melihat wilayah selatan klan manusia atau bahkan kekaisaran Flowing Cloud, dia akan dianggap sebagai jenius yang tiada taranya jika dia bisa melangkah ke Martial King kelas 3 pada usia 22. Sementara orang banyak sedang berdiskusi, Xiao Wending sudah berjalan ke arah Luo Chen. Matanya menatap Luo Chen, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Nak, kamu punya banyak nyali." Mata Xiao Wending dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin. Dia tahu identitas Luo Chen, dan dia juga tahu bahwa Luo Chen telah menyebabkan banyak masalah bagi keluarga Xiao. Tapi ini adalah kota kuno naga tersembunyi. Di kota kuno naga tersembunyi, ketergantungan Luo Chen di masa lalu sama sekali tidak berguna. Dia tidak berpikir bahwa Luo Chen, yang tidak memiliki ketergantungan itu, akan cocok untuknya. Itu hanya martial sovereign kelas 5. Bahkan jika itu lebih kuat, dengan basis kultivasi martial king kelas 3, dia dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu bertele-tele." Luo Chen melirik Xiao Wending dan berkata dengan ekspresi tenang. Xiao Wending ini sama dengan Xiao Li yang dia temui di Flowing Cloud Institution. Dia memiliki standar tinggi dan tidak tahu apa artinya tetap low profile. Kali ini, Xiao Li tidak muncul dalam kompetisi untuk peringkat naga. Mungkin karena Xiao Li terluka parah oleh Kaisar Batu terakhir kali, dan lukanya belum pulih sepenuhnya, dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga ini. "Kamu telah mempermalukan seorang murid keluarga Xiao. Tentu saja, aku tidak akan menutup mata untuk itu." Ekspresi Xiao Wending dingin saat dia berkata dengan dingin. "Apakah kamu berani melawanku di arena?" "Xiao Wending, kamu benar-benar tidak tahu malu." Begitu Xiao Wending selesai berbicara, sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, sebuah suara penuh penghinaan datang dari tidak jauh. Luo Chen melihat ke arah sumber suara dan menemukan bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah kekuatan kuno Markis Mang Huang, yang sedang duduk di atas pilar naga ketika mereka pertama kali memasuki kota kuno naga tersembunyi. Pada saat ini, tubuh Markis Mang Huang memancarkan aura liar, dan basis kultivasi martial king kelas 2 sepenuhnya terungkap. Siapapun yang melihat Guli secara langsung akan merasakan tekanan yang kuat. Seolah-olah dia tidak menghadapi klan manusia, tetapi binatang iblis menakutkan yang berasal dari zaman kuno dan terpencil. "Xiao Wending, bagaimanapun juga, kamu adalah martial king kelas 3. Beraninya kamu menantang junior martial sovereign kelas 5? Kulitmu semakin tebal." Guli memandang Xiao Wending dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu berani menantang aku di arena?" "Guli, ini masalah antara keluarga Xiaoku dan anak keluarga Luo itu. Apakah kamu ingin ikut campur?" Mendengar kata-kata Guli, ekspresi Xiao Wending menjadi sangat suram dan dia berkata dengan dingin. Kultivasi satu klik super system. Bab 893. Judul, Di Alam Pertempuran Hidup dan Mati. "Orang lain mungkin takut pada keluarga Xiaomu, tapi aku, Guli, tidak." Dia mendengar kata-kata mengancam Xiao Wending. Ekspresi Guli berubah sedikit jelek. Dia mendengus dingin dan berkata dengan jijik, "Jangan lupa, keluarga Xiao kamu bahkan tidak bisa memasuki Kabupaten Manku kuno." Wajah Xiao Wending menegang saat mendengar kata-kata Guli. Apa yang dikatakan Guli adalah kebenaran. Faktanya, selain keluarga Su yang mengendalikan sekolah bela diri Flowing Cloud, yang bisa datang dan pergi dengan bebas di provinsi kuno, sangat sulit bagi kekuatan lain di Kekaisaran Flowing Cloud untuk ikut campur di provinsi kuno. Jika Guli benar-benar bertekad untuk melawannya sampai mati, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Guli. "Terima kasih, Markis Mang Huang, atas bantuanmu." Luo Chen menangkupkan tangannya ke arah Guli dan berkata sambil tersenyum. Namun, masalah kecil seperti itu tidak perlu perhatian oleh Markis Mang Huang.
Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kata-kata Luo Chen bukannya tidak berdasar. Meskipun dia hanya seorang martial sovereign kelas 5, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari martial king manapun. Bukannya dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan martial king biasa. Xiao Wending hanyalah martial king kelas 3. Jika dia menggunakan beberapa kartu truf, dia mungkin bisa mengalahkan Xiao Wending. Bocah sombong. Mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi Xiao Wending menjadi lebih dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan dia datang untuk menantang Luo Chen adalah karena dia yakin Luo Chen tidak akan menyetujuinya, dan dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menebus reputasi keluarga Xiao. Bagaimanapun, para jenius keluarga Xiao telah diusir dari Earth Vein Arena oleh seseorang. Ini tidak diragukan lagi akan mempengaruhi reputasi keluarga Xiao. Itu adalah pukulan besar bagi reputasi keluarga Xiao. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan cukup berkulit tebal untuk menantang Luo Chen. Selama Luo Chen menolak, dia akan mampu membangun citra kekuatan yang tak terduga. Pada saat itu, selama dia tidak jatuh, tidak ada yang berani berbicara terlalu banyak kepada keluarga Xiao. Siapa yang mengira bahwa Guli tidak hanya muncul entah dari mana, Luo Chen bahkan tidak menaruhnya di matanya. Sekarang, dia, Xiao Wending, berada dalam dilema. Jika dia mundur begitu saja, reputasi keluarga Xiao akan anjlok. Pertempuran di arena tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Apakah kamu berani? Xiao Wending menggertakkan giginya dan berkata kepada Luo Chen. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan akal. Meskipun dia tidak bisa membunuh lawannya di Earth Vein Arena, itu adalah situasi yang normal. Jika kedua belah pihak menandatangani kontrak, mereka akan dapat membunuh lawannya di Earth Vein Arena. Namun, sangat sedikit orang yang mau menandatangani kontrak seperti itu kecuali kebencian antara kedua belah pihak telah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan. Di kota kuno naga tersembunyi, Luo Chen tidak dapat menggunakan banyak tekniknya. Jika dia bisa merangsang pertempuran hidup dan mati antara Luo Chen dan dirinya sendiri, dia akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Luo Chen dan menghilangkan ancaman besar bagi keluarga Xiao. Tidak tahu malu, mendengar kata-kata Xiao Wending, Yeming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kamu, Martial King kelas 3, berani melawan kakakku, Martial Sovereign kelas 5? Jenius di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka ke Xiao Wending, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Luo Chen baru berusia 13 atau 14 tahun, sedangkan Xiao Wending berusia 22 tahun. Kesenjangan usia antara mereka berdua sangat besar. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Wending sebenarnya ingin menggertak kaum muda dengan kekuatannya. Dengan kultivasi Martial King kelas 3, dia akan melawan Luo Chen, Martial Sovereign kelas 5, 1 lawan 1. Metode ini benar-benar tercela. Xiao Wending secara alami bisa merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Jika dia benar-benar dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Luo Chen, masalah besar ini, dalam satu gerakan, dia tidak akan ragu untuk melakukannya, belum lagi kehilangan muka. Bahkan jika itu menghabiskan setengah dari hidupnya, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Sein, ekspresi Ji Chen juga sedikit serius. Dia menatap Luo Chen dengan tatapan khawatir di matanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Luo Chen, dia tahu karakter Luo Chen dengan sangat baik. Dengan karakter Luo Chen, dia mungkin sangat setuju dengan tantangan Xiao Wending. Meskipun kekuatan Luo Chen sangat mencengangkan, kesulitan menggunakan Martial Sovereign kelas 5 untuk melawan Martial King kelas 3 yang dua alam utama lebih tinggi darinya terlalu besar. Kecuali metode kultivasi dan keterampilan bela diri kedua belah pihak berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika tidak, jika Martial Sovereign kelas 5 akan melawan Martial King kelas 3, bahkan jika itu adalah keberadaan yang mengerikan, peluang untuk menang masih akan sangat tipis. Li Mingyi tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang tersembunyi di tubuh Luo Chen. Energi pedang besar itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Martial Sovereign kelas 5 biasa. Dalam hal jumlah yuan asli, Luo Chen telah mencapai Martial Sovereign kelas 9. Dalam hal kualitas, energi pedang Luo Chen jauh melebihi Luo Chen biasa. Meskipun Xiao Wending adalah Martial King kelas 3, namun, kualitas yuan asli di tubuhnya tidak tinggi. Hanya saja jumlah totalnya jauh lebih tinggi daripada esensi pedang Luo Chen. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Luo Chen harus menghadapi Xiao Wending secara langsung,
dia mungkin masih bisa bertukar beberapa pukulan dengan Xiao Wending secara langsung. Selain itu, Luo Chen juga memiliki pedang kristal pedang Ancestor di tubuhnya. Bahkan jika Luo Chen berada di Earth Vein Arena, dia masih bisa menggunakan kekuatan Sword Crystal of Sword Ancestor. Namun, Luo Chen tidak bisa mengandalkan pedang kristal pedang Ancestor untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasinya dalam waktu singkat. Pedang kristal pedang Ancestor tidak akan pernah kehilangan efeknya pada keterampilan pedang Luo Chen. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan antara Luo Chen dan Xiao Wending. Lebih jauh lagi, bahkan jika Luo Chen benar-benar jatuh ke dalam krisis hidup dan mati, Li Minyi yakin dia bisa menyelamatkan Luo Chen. Karena itu, Li Minyi hanya melirik Xiao Wending, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu ayo bertarung di arena, kata Luo Chen dengan tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Wending. Jika itu waktu lain, dia mungkin memilih untuk menghindari pertarungan, tetapi ketika Xiao Wending mengambil inisiatif untuk menyerahkan kepalanya, dia secara alami tidak akan menolak. Bagi Luo Chen, jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Xiao Wending, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Xiao. Bahkan jika dia kalah, dia masih bisa mempertahankan hidupnya dengan bantuan boneka pengganti dan gulungan teleportasi. Namun, itu akan mempengaruhi misi spesialnya, yang berada di peringkat dalam daftar dan misi berantai, dendam masa lalu. Sudahlah. Namun, bagi Luo Chen, kedua misi itu tidak terlalu menarik baginya. Bahkan jika dia gagal, dia hanya akan merasakan sedikit penyesalan. Oleh karena itu, Luo Chen hanya berpikir sejenak dan setuju untuk melawan Xiao Wending di arena. Beraninya kau? Xiao Wending sangat marah sehingga dia tertawa. Dia hanya ingin memprovokasi Luo Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan setuju untuk bertarung sampai mati bersamanya. Lagi pula, perbedaan basis kultivasi di antara mereka berdua terlalu besar. Luo Chen hanyalah Martial Sovereign kelas 5, tapi dia adalah Martial King kelas 3. Kesenjangan antara mereka berdua seperti Heaven Abyss. Dalam keadaan ini, Xiao Wending tidak berpikir bahwa Luo Chen akan setuju sama sekali. Namun, balasan Luo Chen seperti tamparan di wajahnya. Seorang Martial Sovereign kelas 5 benar-benar berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengannya di arena? Hahaha, kamu dipanggil Luo Chen kan? Jika kamu cukup berani untuk turun dari arena hidup-hidup, aku, Guli, akan mengenalimu sebagai temanku. Kekuatan kuno Markis Mang Huang menatap Luo Chen dengan tatapan aneh di matanya dan berkata dengan keras. Dia tidak tahu apakah Luo Chen percaya diri atau sombong. Jika Luo Chen bisa menahan serangan Xiao Wending untuk jangka waktu tertentu, Luo Chen akan memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Jika Luo Chen mati di tangan Xiao Wending, dia akan berpura-pura tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Karena orang bodoh yang sombong tidak layak menjadi temannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 894. Judul, Ye Hao membantu kontrak pembunuhan. Mendengar kata-kata Guli, Luo Chen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Xiao Wending. Dia berkata dengan jelas, tanda tangani kontraknya. Saat dia berbicara, Luo Chen dengan santai melambaikan tangan kanannya, dan energi bawah tanah di kota kuno naga tersembunyi tampaknya dipanggil oleh sesuatu. Itu dengan cepat berkumpul ke arah tangan kanan Luo Chen, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi selembar kertas kekuningan. Tidak ada kata-kata di atasnya, tapi itu memancarkan niat membunuh yang paling murni. Ini adalah informasi yang diperoleh Luo Chen dari kolom naga ketika dia tiba di tengah kota kuno naga tersembunyi. Nama kontrak ini adalah kontrak pembantaian. Setelah kontrak ditandatangani, kedua belah pihak harus bertarung sampai mati. Kecuali satu pihak mati, tidak ada yang bisa meninggalkan Earth Vein Arena. Kontrak pembantaian, ketika Xiao Wending melihat kertas kekuningan di tangan Luo Chen, ekspresinya menjadi sangat jelek, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kontrak pembunuhan tidak hanya dicatat di tengah kolom naga. Itu juga tercatat di 8 kota kuno naga tersembunyi yang dekat dengan pusat kota kuno naga tersembunyi. Dengan bakat Xiao Wending, dia telah lama menjadi salah satu dari 8 kolom naga yang dekat dengan pusat. Secara alami, dia tahu tentang keberadaan kontrak pembunuhan ini. Dan justru karena inilah ekspresi Xiao Wending menjadi sangat jelek. Seorang Martial Sovereign kelas 5 sebenarnya berani menandatangani kontrak pembantaian dengannya. Ini jelas tidak menempatkan dia di matanya. Tetapi juga karena inilah Xiao Wending tidak bisa tidak meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya.
Meskipun dia memandang rendah kekuatan Luo Chen, dia tidak berpikir bahwa Luo Chen akan bodoh. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen masih berani menandatangani kontrak pembunuhan dengannya. Pasti ada trik di balik ini. Namun, meskipun Xiao Wending tahu bahwa mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, dia masih tidak bisa menolaknya. Pertama, membunuh Luo Chen tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi keluarga Xiao. Itu adalah kontribusi besar bagi keluarga Xiao. Hadiah dari membunuh Luo Chen dan hadiah dari keluarga Xiao akan membuat kekuatannya melonjak sekali lagi. Kedua, itu karena insiden sebelumnya. Dia tidak peduli dengan statusnya dan ingin menggertak yang lemah. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Luo Chen. Jika dia menolak, reputasinya akan hancur. Dapat dikatakan bahwa dia dalam dilema. Di satu sisi, dia khawatir Luo Chen memiliki beberapa trik. Di sisi lain, dia tidak bisa menolak tantangan Luo Chen. Pada saat yang sama, Xiao Wending juga khawatir Luo Chen menggertak. Dia yakin bahwa dia tidak akan menandatangani kontrak pembunuhan. Itulah mengapa dia mengambil risiko dan memaksanya untuk menolak. Untuk sesaat, Xiao Wending terjebak dalam dilema dan tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Dia bukan seseorang yang bisa mengabaikan hidup dan mati, dia juga tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya seperti Luo Chen. Karena itu, ketika menghadapi situasi seperti itu, meskipun dia adalah Martial King kelas 3, masih sangat sulit baginya untuk membuat keputusan. Hahaha, Xiao Wending, sepertinya kamu benar-benar tidak berguna. Bagaimana kamu bisa dipandang rendah oleh seorang junior? Tepat ketika Xiao Wending ragu-ragu di dalam hatinya, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Seorang pria berjas hitam berjalan dari jauh. Dia memiliki wajah yang cantik. Ada bekas luka yang mengerikan di sisi kiri wajahnya, tapi secara tak terduga itu tidak merusak citranya. Sebaliknya, itu menambahkan sedikit dominasi padanya. Sepupu Ye Hao, ketika mereka melihat pria itu, Ye Zhangle dan Ye Ming segera berteriak kaget. Mereka sangat akrab dengan pria itu. Ini karena pria berbaju hitam itu tidak lain adalah jenius generasi sebelumnya dari keluarga Ye, kebanggaan surga Ye Hao dari keluarga Ye, yang sama-sama terkenal sebagai kekuatan kuno Markis Mang Huang dan Xiao Wending dari keluarga Xiao. Aku tertunda oleh beberapa hal dalam perjalanan ke sini, tapi aku tidak berhasil mengejar persaingan untuk peringkat naga. Ye Hao mengangguk pada Ye Zhangle dan Ye Ming, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Wending. Dia berkata dengan lemah, tapi itu bukan perjalanan yang buruk untuk dapat melihat pertunjukan yang begitu bagus. Kata-kata Ye Hao sederhana, tetapi siapapun bisa mendengar ejekan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Ye Hao. Wajah Xiao Wending dingin saat dia berteriak, seorang pecundang berani muncul di depanku. Mata Ye Hao juga bersinar dengan cahaya yang ganas, dan dia berkata dengan dingin, beraninya kamu menunjukkan dirimu di depanku ketika kamu kalah dariku? Apakah kamu ingin bertarung sampai mati di arena? Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah aku berurusan dengan anak keluarga Luo yang sombong ini. Ketika Xiao Wending mendengar kata-kata Ye Hao, dia menjadi lebih marah. Dia tidak repot-repot menebak apakah Luo Chen memiliki semacam kartu truf. Dia mengangkat tangannya dan menekannya pada kontrak pembunuhan di tangan Luo Chen. Bodoh, melihat bahwa Xiao Wending telah benar-benar menandatangani kontrak pembantaian dengan Luo Chen, Ye Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki tatapan mengejek di matanya. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan, dia juga pernah mendengar nama Luo Chen. Menurut pemahamannya tentang Luo Chen jarang melakukan hal-hal yang dia tidak percaya diri. Karena Luo Chen berani menandatangani kontrak pembunuhan dengan Xiao Wending, dia pasti memiliki kartu truf di lengan bajunya. Sebenarnya, dia telah tiba di kota kuno naga tersembunyi sejak lama, tetapi dia telah mengamati dalam kegelapan. Setelah melihat Luo Chen mengeluarkan kontrak pembunuhan, Xiao Wending ragu-ragu dan memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke api untuk Xiao Wending. Efek apinya juga tak terduga bagus. Di bawah kemarahan Xiao Wending yang membara, dia benar-benar menandatangani kontrak pembunuhan dengan Luo Chen tanpa peduli apapun. Orang harus tahu bahwa begitu kontrak pembantaian ditandatangani, itu akan segera dilaksanakan. Mereka yang melanggarnya akan menderita serangan balik dari energi bawah tanah kota kuno naga tersembunyi. Serangan balik dari vena energi bawah tanah di tempat seperti kota kuno naga tersembunyi, apalagi serangan balik dari vena energi bawah tanah. Oleh karena itu, setelah kontrak pembunuhan dibuat, satu-satunya cara Xiao Wending bisa bertahan adalah dengan membunuh Luo Chen di arena. Atau,
dia bisa meminta seorang ahli tertinggi untuk membantunya menahan serangan balik dari energi bawah tanah di kota kuno naga tersembunyi. Setelah Xiao Wending menandatangani kontrak pembantaian, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal di hatinya. Luo Chen terlalu tenang. Bahkan jika dia benar-benar menandatangani kontrak pembantaian, ekspresi Luo Chen tidak berubah sama sekali. Ini tidak diragukan lagi, tidak berarti bahwa Luo Chen tidak menggertak. Dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dan bahkan membunuhnya. Meskipun dia tidak tahu dari mana Luo Chen mendapat kepercayaan seperti itu, Xiao Wending masih merasa gugup ketika melihat ekspresi Luo Chen. Namun, karena kontrak pembantaian sudah ditandatangani, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Bahkan jika Luo Chen benar-benar memiliki beberapa trik, dia hanya bisa menggigit peluru dan menyerang. Satu-satunya kabar baik baginya saat ini adalah bahwa Luo Chen hanya seorang martial sovereign kelas 5. Basis kultivasinya jauh lebih lemah daripada martial king kelas 3. Dengan keuntungan dari basis kultivasinya, dia seharusnya bisa dengan mudah menang. Pada saat itu, dia hanya perlu sedikit lebih berhati-hati. Jika dia tidak memberi Luo Chen kesempatan untuk mengungkapkan kartu asnya, peluangnya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Saat Xiao Wending memikirkan ini, Luo Chen sepertinya menyadari pikirannya. Ekspresi mengejek samar muncul di matanya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pil obat ungu muda yang memancarkan energi spiritual yang padat muncul di tangannya. Itu langsung ditelan olehnya. Boom! Saat pil itu masuk ke perutnya, aura yang terpancar dari tubuh Luo Chen mulai naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai tingkat martial sovereign kelas 6. Masih naik dengan kecepatan luar biasa. Kultivasi satu klik super system. Bab 895. Judul, kekuatannya melonjak. Dia sekarang martial sovereign peringkat 9. Merasakan peningkatan pesat Luo Chen di aura, ekspresi Xiao Wending menjadi sangat jelek, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika berada di arena, secara alami dilarang mengonsumsi pil, tetapi Luo Chen belum melangkah ke arena. Menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya selama pertempuran diperbolehkan. Bahkan jika dia mengonsumsi pil, selama bukan pil itu yang sementara meningkatkan kekuatannya, itu tidak bisa dianggap curang. Sementara aura Luo Chen melonjak, itu juga sedikit stabil. Jelas, Luo Chen tidak mengkonsumsi pil yang sementara meningkatkan kekuatannya. Sebagai gantinya, dia mengandalkan pil itu untuk meningkatkan basis kultivasinya ke tahap martial sovereign kelas 6, dan itu masih meningkat. Tindakan Luo Chen sama sekali tidak melanggar aturan. Jadi bagaimana jika kamu mengandalkan pil obat untuk meningkatkan ranahmu? Pada saat itu, apakah kamu dapat beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan menjadi masalah? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tandinganku? Xiao Wending berpikir dalam hati saat dia melihat aura Luo Chen naik. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Xiao Wending menjadi jauh lebih baik. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Jika ini kartu trufmu, maka itu akan mengecewakanku. Dengan metode semacam ini, tidak cukup untuk membiarkan kamu hidup dari tanganku." Ketika Luo Chen mendengar ini, dia hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami tahu bahaya mengonsumsi pil obat untuk memajukan ranah kultivasi seseorang. Bahkan pil obat pamungkas yang disempurnakannya akan menyebabkan yuan asli dalam tubuh seorang seniman bela diri menjadi dangkal dan membutuhkan waktu untuk ditempa. Jika tidak, yuan asli yang dangkal ini akan menjadi kelemahan terbesar seorang seniman bela diri. Meskipun dia bangga, juga tidak mungkin baginya untuk mengandalkan pil untuk meningkatkan ranah kultivasinya dalam keadaan seperti itu. Pil yang baru saja dia konsumsi hanyalah kepura-puraan. Apa yang benar-benar memungkinkannya untuk menerobos adalah energi asal yang dengan cepat dikonsumsi di panel atributnya. Orang harus tahu bahwa energi asal sama dengan energi spiritual. Selain secara otomatis meningkat, itu juga dapat mengandalkan penyerapan energi spiritual surga dan bumi untuk meningkatkan penyimpanan energi asal. Sebelumnya, dia telah naik ke tengah kolom naga kota kuno naga tersembunyi. Di bawah peningkatan energi urat bumi yang sangat besar di kota kuno naga tersembunyi, tingkat pertumbuhan energi asalnya bisa dikatakan menakutkan. Hanya dalam waktu 3 hari, energi asal di panel atributnya telah mencapai 100.000. Namun, Luo Chen tidak pernah menggunakan energi asalnya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dia telah merencanakan untuk menggunakannya sebagai rencana cadangan. Sekarang Xiao Wending telah menandatangani kontrak hidup dan mati dengannya,
Meskipun Luo Chen memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan hidupnya, dia yakin bahwa dia bisa bertahan lama dengan Martial Sovereign kelas 5 Xiao Wending. Namun, hanya dengan basis kultivasi dari Martial Sovereign kelas 5, masih terlalu sulit baginya untuk melawan Martial King Stage kelas 3 Xiao Wending. Oleh karena itu, untuk amannya, Luo Chen masih menggunakan 100.000 energi asal yang telah dia selamatkan. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena naik level. Kultivasi saat ini, Martial Sovereign kelas 6, 118,000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 400 poin hari. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Tingkat kultivasi saat ini, Martial Sovereign kelas 7, 1/23.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 450 poin hari. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Level kultivasi saat ini, Martial Sovereign kelas 9, 8.057/33.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 550 poin per hari. Pemberitahuan sistem terngiang di telinga, ekspresi Luo Chen tidak sedih atau bahagia. Melihat ekspresi jelek Xiao Wending, Luo Chen perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi tenang, "Ayo pergi ke arena." Kali ini, dia telah menggunakan semua energi asal yang telah dia kumpulkan, mendorong basis kultivasinya dari kelas 5 Martial Sovereign ke kelas 9 Martial Sovereign. Meskipun dia tidak bisa menembus ke tahap Martial King, kekuatan Luo Chen juga meningkat pesat. Luo Chen bahkan merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkannya, yang memiliki ranah Martial Sovereign kelas 5. Ekspresi Xiao Wending jelek, dia mengertakkan gigi dan memelototi Luo Chen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan lompatan, dia mendarat di arena ekstra. Cincin itu dibentuk oleh ki dari nadi bumi di kota kuno naga tersembunyi setelah dia dan Luo Chen menandatangani kontrak pembunuhan. Itu tidak mempengaruhi kemajuan normal dari pertempuran. Namun meski begitu, tidak ada yang peduli lagi dengan arena pertandingan. Bahkan kedua pihak yang bertarung di arena pertandingan mengalihkan pandangan mereka ke arena tempat Xiao Wending berada. Lagi pula, hanya ada sedikit waktu di kota kuno naga tersembunyi di mana kontrak pembunuhan ditandatangani. Itu hanya 2 atau 3 kali dalam 1000 tahun. Selanjutnya, setiap kali kontrak pembunuhan ditandatangani, pertempuran antara kedua belah pihak akan sangat menarik. Secara alami, kebanggaan surga di kota kuno naga tersembunyi tidak mau melewatkan kesempatan ini. Melihat Xiao Wending memasuki arena, mata Luo Chen bersinar dengan cahaya pedang. Dia mengambil langkah yang cepat dan bayangan bintang tampak pecah di udara. Sosok Luo Chen diam-diam mendarat di atas alam tanpa ada yang memperhatikan. Saat Luo Chen melangkah ke Earth Vein Arena, ki bumi yang padat mengalir dari segala arah, membentuk penghalang tebal yang menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Itu adalah pembatasan energi urat bumi di kota kuno naga tersembunyi di arena pembunuhan. Penghalang yang tersembunyi di kehampaan adalah ukuran untuk mencegah kedua belah pihak melarikan diri dari arena. Kecuali jika itu adalah seorang ahli yang bisa menahan serangan balik dari energi bawah tanah di kota kuno naga tersembunyi, tidak ada yang bisa menghancurkan penghalang tak terlihat itu. Satu-satunya cara untuk meninggalkan Earth Vein Arena ini adalah dengan membunuh lawannya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menandatangani kontrak pembunuhan. Luo Chen membalik pergelangan tangannya dan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap muncul di tangannya. Dia berkata dengan nada tenang. Berbeda dari pertandingan arena, di arena ini, selain tidak dapat mengkonsumsi pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara, itu tidak membatasi pengguna untuk menggunakan senjata apapun. Dalam keadaan ini, Luo Chen secara alami menggunakan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap yang paling sering dia gunakan. Apalagi sekarang dia sudah menjadi Martial Sovereign kelas 9. Meskipun dia telah mengisi kembali sebagian dari pedang Ancestor pedang giok, dengan basis kultivasinya, itu sudah cukup untuk mendukungnya untuk menggunakan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap untuk jangka waktu yang lama. Ketika Xiao Wending mendengar kata-kata Luo Chen, dia mendengus dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia punya perasaan bahwa dia sedang dipermainkan oleh Luo Chen, terutama setelah Luo Chen menandatangani kontrak pembunuhan. Dia benar-benar menggunakan semacam pil misterius untuk meningkatkan basis kultivasinya ke Martial Sovereign kelas 9, dan yuan asli di tubuhnya sangat tebal. Mustahil untuk mengatakan bahwa yuan asli mengambang karena bantuan pil. Luo Chen tersenyum tipis saat melihat ekspresi Xiao Wending. Ketika Heaven Stepping Step dilepaskan, bayangan bintang di bawah kakinya hancur. Pada saat berikutnya,
Sosok Luo Chen muncul di belakang Xiao Wending. Pedang Ancestor pedang giok yang rusak ditusukkan, membawa serta kecemerlangan yang menyilaukan. Meskipun basis kultivasi Luo Chen telah maju ke Martial Sovereign kelas 9, dia masih tidak berani meremehkan Xiao Wending. Karena itu, dia tidak menahan sama sekali. Serangan pertamanya adalah Heaven Stepping Step dan One Slash of Shocking Flood. Jika dia bertarung dengan seorang praktisi dengan tingkat kultivasi yang sama, Luo Chen yakin bahwa dia dapat mengalahkan sebagian besar praktisi dengan tingkat kultivasi yang sama dengan kombinasi tebasan Shocking Flood dan Stepping Step surga.